Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Rozi, di The Comment Talk Show. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber saya yang berasal dari Aceh. Nah, kita akan membahas tentang kedatangan warga Rohingya ke Indonesia dan bagaimana terjadinya penolakan di Aceh. Nah, langsung saja kita masuk ke isu. Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh, Mas? Terima kasih Mas Rozi. Di sini saya Riza, senang sekali bisa berbicara tentang isu yang membutuhkan pemahaman dan kesadaran lebih lanjut. Nah, dan bagaimana saya sebagai warga Aceh melihat langsung bagaimana perlakuan warga Rohingya yang berada di daerah saya. Oke, Mas Riza. Ini kita tanya dikit-dikit aja, sedikit aja. Ya. Apa yang menjadi yang terjadi konflik yang terjadi Rohingya sehingga kabur dari negaranya itu apa ya? Nah, jadi saya kasih tahu dulu ya. Ya, di sini warga Rohingya itu di Indonesia adalah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Myanmar. Nah, mereka itu mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Namun di beberapa daerah, terutama di Aceh, di daerah saya sendiri, mereka tuh mengalami penolakan yang signifikan. Jadi gitu, Mas. Itu ada alasan tertentu tidak, Mas? Apa penyebabnya terjadi penolakan di daerah, Mas? Nah, untuk yang saya ketahui, ada beberapa alasan mengapa warga Aceh menolak kedatangan para pengungsi Rohingya itu. Penolakan terhadap warga Rohingya di Aceh dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Nah, mungkin itu yang pertama termasuk ketidakpastian, hukum, masalah ekonomi. Penolakan dilakukan karena warga Rohingya yang sebelumnya telah diterima warga Aceh itu membuat onar dan mengganggu ketertiban di di sisi lain. Di sisi lain, warga berharap mereka tuh dapat segera dipindahkan. Berarti sebelum kedatangan warga Rohingya kemarin itu sebelumnya udah pernah datang sini ya. Berarti bisa dijelaskan nggak sikap-sikap yang warga sebelumnya itu gimana terhadap refleksi masyarakat gitu? Untuk di sana sendiri cukup mempengaruhi persepsi masyarakat karena dengan adanya faktor yang mengubah persepsi masyarakat Aceh, termasuk sikap dan perilaku individu imigran serta cara bagaimana mereka itu yang mereka sampaikan tuh mereka tuh mengubah persepsi lah masyarakat Aceh di sana. Dan bagaimana mereka tuh pemicu utamanya itu adalah karena sikap dan perilaku buruk mereka dari imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya. Misalnya tuh, contohnya mereka tuh di sana tuh buang makanan ke tempat sampah, buang bantuan warga ke laut. Kayak mereka tuh dari bantuan Indonesia tuh, dari warga setempat mereka buang ke laut. Jadi gitu. Kabur dari camp pengungsian. Kan di sana tuh ada camp, ada kayak camp gitu. Nah, di sana tuh mereka kabur dari camp pengungsian, tidak mematuhi norma atau kayak adat-adat masyarakat di tempat saya sana. Dan beberapa dari mereka juga udah ada yang dipindahkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi malah menyebabkan kerusakan kayak mereka tuh memberontak, merusak rumah susun di Sidoarjo sana karena rumah susun di sana tuh mereka tuh terjadi listrik mati gitu. Listrik padam. Iya, sehingga hal itu membuat kayak warga di sekitar rumah saya tuh warga tuh geram akan perilaku mereka. Ibarat peribahasa tuh diberi hati malah minta jantung. Jadi gitu. Ternyata masalah-masalah kecil tapi mereka seperti membesar-besarkan gitu. Iya. Dan saya mau tanya, Mas, pendapat Anda. Kan kemarin sempat viral itu yang warga Aceh yang memberi makanan 3 kali sehari, bahkan mereka itu membuang makanannya itu. Bahkan bisa dibilang ya, itu tidak semua warga Aceh itu bisa makan seperti mereka. Itu pendapat Masnya gimana ya?
Jadi begini Mas, dari yang saya dengar nih, dan mereka ngomong ke aku, jadi tuh di sana tuh mereka tuh suka makanan pedas. Tapi apakah pemerintah Indonesia harus menuruti segalanya untuk mereka? Diberi sembako dibuang, diberi uang katanya nggak cukup. Mereka kayak menurut saya tuh mereka tuh sudah dibantu, tapi seharusnya mereka tuh bersyukur. Apalagi masih banyak kan masyarakat di Indonesia yang serba kekurangan, masih banyaknya orang-orang kelaparan, pengangguran segala macam yang kayak masih membutuhkan lah, dan mereka sendiri tuh malah warga Rohingya tuh kurang bersyukur dengan bantuan Indonesia sendiri. Jadi gitu Mas. Berarti warga Rohingya ini tidak tahu rasanya berterima kasih dan menerima gitu. Oke Mas Rida, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kita sudah memasuki ujung acara kita. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin Mas Rida ada yang pesan yang ingin disampaikan? Mungkin silahkan. Ya, mungkin pesan saya tuh berharap kita semua tuh dapat membangun kebijaksanaan bersama dan mendukung bagaimana kita mendekatkan terhadap isu ini. Bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan mendukung. Dan semoga pemerintah Indonesia dapat cepat mengambil keputusan berupa tindakan yang untuk mengambil tindakan untuk imigran Rohingya ini yang dari Myanmar ini. Gitu, Mas Rudi. Sangat tepat Mas Rida. Seperti yang Anda sampaikan, saya juga sependapat dengan Anda. Mungkin itu saja pemirsa sekalian yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih.